Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu guru hebat dan adik-adik semua, calon peserta Olimpiade Sains Nasional jenjang SD atau MI tahun 2023. Nah, ya, bagaimana nih persiapannya menuju tes seleksi tingkat kota atau kabupaten yang akan digelar bulan depan ya. Nah, baik, sebelumnya kita perlu informasi tentang pedoman OSN, SD, dan MI tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Puspresnas ya, Sekjen Kemendikbud Riset dan Teknologi. Nah, baik, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan berbagi informasi dari file berikut yang dikeluarkan oleh Puspresnas. Jadi ini terbaru ya, adik-adik semua dan juga Bapak Ibu guru pendamping, pembimbing, maupun para orang tua perlu paham bagaimana pedoman OSN, SD, dan MI tahun 2023. Kita mulai. Ini kata pengantar ya. Ini daftar isinya. Kita nanti mulai dari tujuan dan tema dan seterusnya. Pendahuluan. Oh ya, file ini bisa diunduh pada bagian deskripsi. Ada link unduh di bagian deskripsi ya. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru pendamping, membimbing maupun para orang tua. Tujuan umum dari OSN SD tahun 2023, ini dulu namanya KSN ya. Sekarang sudah kembali ke nama asalnya yaitu OSN ya. Ini wahana kompetisi dalam bidang MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam bagi peserta didik SD atau sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter, meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Ini salah satu dari profil pelajar Pancasila ya. Selain itu, kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan keterbukaan. Ya. Nah, tujuan khususnya adalah tadi ya, menyediakan wahana bagi pesdik SD dan yang sederajat untuk mengembangkan talenta di bidang matematika dan IPA supaya terampil, problem solving, mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadian. Kemudian memotivasi pesdik SD atau sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, intelektual, berdasarkan norma dan tata nilai yang baik. Lalu mengaplikasikan pengetahuan bidang matematika dan IPA dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual ya. Selain itu juga memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran MTK dan IPA di SD atau sederajat. Bagaimana merancang desain pembelajarannya supaya para peserta didik itu gemar belajar IPA dan matematika ya, menyenangi IPA matematika sehingga berminat ya untuk mengikuti kompetisi OSN ini ya. Selain itu juga memotivasi institusi atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Memotivasi para pemangku kepentingan, dinas pendidikan, lembaga-lembaga yang terkait untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai spiritual, emosional, intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya ya. Nah, sahabat, adik-adik semua, tema OSN SD tahun 2023 ini adalah berprestasi membangun kolaborasi ya, berprestasi membangun kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama ya. Nah, sasarannya adalah siswa SD dan
PTI yang ada di semua kabupaten, kota, provinsi, dan nanti akan ke tingkat nasional. Ya, ruang lingkupnya meliputi pedoman pelaksanaan OSN SD sebagai pedoman pelaksanaan OSN SD 2023 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ruang lingkup ini juga meliputi panitia pelaksanaan OSN SD 2023. Panitianya adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia bekerjasama dengan akademisi dan praktisi bidang MIPA. Jangkauan wilayah pelaksanaan OSN SD 2023 adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi ya. Nah, pelaksanaannya ada 3 tahap nih ya. Adik-adik mulai dari tingkat sekolah sudah ya. Kemudian yang soalnya berasal dari pusat itu adalah tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional ya. Olimpiade Sains Nasional tingkat kota dan provinsi itu tetap dilaksanakan secara online atau daring ya, yang dilakukan di sekolah atau tempat yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan Olimpiade Sains Nasional tingkat nasionalnya dilaksanakan secara luring yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh panitia pusat. Nah, bocorannya nih ya, adik-adik ya, mungkin di Bogor bocorannya ya. Baik. Ketujuh, penjurian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, tim juri dari tim akademisi, dari universitas ya, seperti itu. Hasil penilaian dari juri selanjutnya, penilaian dari juri ditetapkan dan diumumkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia ya. Nah, oke, kita ke bab 2, ketentuan protokol khusus protokol COVID ya. Nah, ini seperti ini ya, protokolnya bisa dibaca di sini ya. Membersihkan tangan secara teratur dan cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter dan lain-lain ya. Meskipun tidak seketat dulu, tapi sebaiknya ini tetap dilaksanakan protokolnya ya. Juga perlindungan kesehatan masyarakat ya. Upaya unsur pencegahannya melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi, melakukan perlindungan, protection ya, unsur penemuan kasus detection, jika ada yang kena flu, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam ya, itu dipantau, kemudian dilakukan penanganan ya dengan cepat dan efektif ya. Nah, peserta ya tadi dikatakan bahwa tingkat kota atau kabupaten dan provinsi itu berlangsung secara daring ya, sehingga memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Menggunakan peralatan protokol kesehatan anak ya, menggunakan masker, hand sanitizer, sarung tangan, menyiapkan perlengkapan kompetisi, bla 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 ya. Seperti itu, silahkan dibaca di sini. Nah, untuk orang tua, ya ini orang tua nih, mendampingi anak mengikuti kompetisi secara daring. Orang tua itu mensupport mental, mensupport spiritual, doa, mensupport material, wah lengkap banget ya. Mendorong putra-putrinya supaya dalam kondisi fit ya. Pada saat fit baik fisiknya, baik jiwanya, mentalnya, pikirannya ya, untuk mengikuti kompetisi saat itu ya. Dan orang tua sendiri juga perlu dalam keadaan sehat. Orang tua juga menyiapkan peralatan, membawa peralatan protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, face shield sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu lebih baik disiapkan ya daripada tidak ya. Seperti itu. Oh ya, di sini orang tua mengisi surat pernyataan izin orang tua wali anak dalam mengikuti kompetisi. Jadi orang tua mengizinkan anaknya untuk ikut kompetisi, lalu mengupload surat pernyataan itu yang telah ditandatangani oleh orang tua ya, lalu diupload ke website Pusat Prestasi Nasional. Tentunya ini sudah ya dilakukan oleh operator sekolah masing-masing ya. Nah, baik. Orang tua juga berhak mengawasi pelaksanaan kompetisi apakah dilaksanakan dengan terbuka dan jujur ya, menjunjung
menjunjung ke nilai-nilai kejujuran ya. Nah, panitia ini tugasnya apa ya? Persiapan kompetisi ya. Nah, bla 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 ya. Nah, seperti ini silahkan dibaca sendiri. Nah, pada saat pelaksanaan kompetisi ya, itu silahkan dibaca. Juri ya, juri juga pada pelaksanaan kompetisi ya. Juri juga harus sehat, pakai alat pelindung diri. Nah, sekarang bab 3, ketentuan dan mekanisme kompetisi ya. Penyelenggaraan OSN SD tahun 2023 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Panitia pusat, itu BPTI, Puspersnas Kemdikbudristek. Tim jurinya itu ada praktisi, akademisi, dan unsur lain yang relevan. Lalu tim teknologi informasi ya. Berikutnya strategi pelaksanaan OSN SD tahun 2023 ini dilaksanakan melalui 3 tahap ya. Ini sudah Bu Eli ulang-ulang ya, OSN kota, provinsi itu daring, 2 level, 2 tahap itu daring. Dan tahap yang terakhir, tahap tingkat nasionalnya ya, itu baru tatap muka, luring bocorannya di Bogor. Bocoran ini ya, ya adik-adik ya, bukan berarti harus benar, tapi kan bisa untuk melihat, oh ternyata di sini ya, di Bogor ya, seperti itu. Media pelaksanaan kompetisi menggunakan aplikasi dan media lain yang telah disediakan oleh panitia pusat. Pelaksanaan kompetisi harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya. Bidangnya ada MTK dan IPA ya. Ada 2 bidang saja. Kemudian persyaratannya ya, ini adalah siswa SD ENI yang mewakili sekolahnya kelas 4 dan 5. 4 dan 5, bukan 6 ya. Kelas 4 dan 5 atau yang sederajat di tahun ajaran 2022-2023 saat pelaksanaan OSN K dengan kelahiran tanggal 1 Agustus 2010 dan setelahnya ya. Ini perhatikan ya, kelahirannya 1 Agustus 2010 dan sesudahnya ya. Nah, peserta memiliki kompetensi pada bidang MTK dan IPA, rapotnya bagus, rata-ratanya di atas 80 sekian, seperti itu ya. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada OSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada bidang yang sama ya. Jadi kalau tahun lalu peraih medali perak, OSN SD Nasional IPA. Nah, maka tahun ini nggak boleh ikut lagi ya. Nah, seperti itu. Supaya bergantian ya dengan yang lain ya. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada lomba tingkat internasional IMSO ya, International Mathematics and Science Olympiad, dan IMC ya, International Mathematics Competition IMC ya, pada tahun sebelumnya pada bidang yang sama ya. Nah, siapakah pendamping OSN tingkat nasional ya? Itu memenuhi syarat seperti ini. Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui surat tugas. Pendamping OSN tingkat nasional berjumlah 2 orang pembina lomba terdiri dari 1 MTK dan 1 IPA yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ini provinsi ya. Pembina mampu melakukan moderasi jawaban peserta dengan tim juri. Jadi ini zaman waktu belum COVID ya, ini ya Bu Eli lakukan ya. Tahun 2016 sampai 2018 ya, itu Bu Eli wakil pembina pendamping OSN SD Mapel IPA ya dari Provinsi Jambi ya untuk memoderasi jawaban peserta bidang IPA ya, seperti itu. Memoderasi dengan tim juri begitu ya. Ini tugas Bu Eli tahun 2016 sampai 2018 sebelum COVID, yaitu tatap muka ya dengan juri. Nah, tapi setelah itu terjadi COVID 2019 tidak ya. 2000 sampai 2019 waktu itu. COVID-nya itu kan ada di awal 2000, di akhir 2019 awal 2020 ke atas ya. Nah, registrasi atau pendaftaran peserta ini dilakukan oleh operator sekolah dan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sifatnya hanya men-cross-check apakah peserta dan pendamping itu sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam sistem website portalnya ya.
Nah, seperti itu tentunya ini operator sekolahnya sudah tahu semua ya. Jadi yang mendaftarkan adalah operator sekolah masing-masing ya. Nah, prosedur pelaksanaannya, uji cobanya nanti tanggal 2 sampai 3 Mei. Ingat waktu pelaksanaannya 8 sampai 9 Mei. Wah, udah deket banget ini ya. 8 sampai 9 Mei ya. Uji cobanya 2 sampai 3 Mei ya. Catat nih ya. Adik-adik ya. 8 sampai 9 Mei. Sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 peserta per bidang. 5 per bidang ya. Nah, Bapak ini memilih maksimal 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten kota pada OSNP ya. Nah, jadi nanti dari setiap sekolah boleh mengirim 5 peserta terbaiknya untuk mengikuti seleksi tingkat ke kota, kemudian nanti diambil 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten atau kota ke seleksi lanjutannya yaitu tingkat provinsi ya. Nah, peserta yang lolos OSNK untuk setiap bidang ditetapkan dengan surat keputusan, ada surat keputusannya SK-nya ya. Lalu Puspesnas mengumumkan hasil OSNK melalui laman website Puspesnas dan media lain ya. Nah, OSNP-nya kapan? 29 sampai 30 Mei 2023. Waktu pelaksanaan ini uji cobanya pelaksanaannya 19 sampai 20 Juni 2023. OSNP akan memilih 114 orang per bidang lomba sebagai peserta OSN tingkat nasional yang terdiri dari peserta ranking nasional sebanyak 76 orang ya. Peserta ranking nasionalnya 76, ini passing grade ya. Sementara peserta perwakilan provinsi masing-masing satu diberi jatah satu kuota. Karena provinsi ada 38, maka tambahannya 38 orang. Jadi 76 ditambah 38 orang ya. Para peserta ranking nasional setiap provinsi dapat diwakili oleh maksimal 5 orang per bidang ya. Sehingga setiap provinsi akan diwakili oleh minimal 1 peserta dan maksimal 6 peserta per bidang. Nah, setiap sekolah hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 orang peserta per bidang pada OSN tingkat nasional. Jadi kalau misalnya di sekolah A itu yang passing grade itu ada 3 ya, maka maksimal hanya 2 orang saja ya yang bisa diambil untuk bidang yang sama ya. Jadi ini berarti di dalam sekolah itu terjadi kompetisi sendiri ya terhadap peserta dalam sekolah itu karena di sini ada kuota maksimal 2 orang per bidang dalam satu sekolah ya. Oleh karena itu adik-adik perlu semaksimal mungkin belajarnya ya. Peserta yang lolos OSNP untuk setiap bidang ditetapkan dengan SK ya. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia untuk mengikuti OSN tingkat nasional tahun 2023 secara luring atau tatap muka ya. Kemudian Balai Pengembangan BPTI ini mengumumkan hasil OSN melalui laman website resmi dan media lain. Nah, sekarang kita ke OSN tingkat nasional. Nah, ini yang Bu Eli bilang ya. Kabar-kabarnya akan dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat 27 Agustus sampai 2 September 2023 ya. Dan jumlah peserta pada tingkat nasionalnya sebanyak 114 orang per bidang lomba ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk OSNK nih, kota nih nanti ya, tanggal 8 sampai 9 Mei ya. Itu waktunya 60 menit. Kemudian MTK itu 30 soal PG. IPA 60 soal pilihan jamak. Wah, banyak banget 60 soal untuk 60 menit ya. Nah, peserta tidak diperkenankan menggunakan buku teks, buku catatan, kamus MTK atau kamus sains, kalkulator, tabel, dan alat elektronik lain dan seterusnya ya. Kemudian meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal. OSNP juga nih, waktunya 60 menit untuk masing-masing bidang lomba. Pokoknya waktu ini adalah limit faktor pembatas. Kenapa? Ya mungkin menghindari supaya bekerja tetap jujur ya. Nah, di tingkat provinsi MTK-nya 20 soal isian singkat, IPA-nya
juga 20 soal isian singkat ya. Tapi waktunya 60 menit tadi. Peserta tidak diperkenankan menggunakan buku teks, buku catatan, kamus atau kamus sains, kalkulator, tabel atau alat elektronik lain ya untuk menghitung dan menyimpan data kecuali buku kamus bahasa Inggris Indonesia dan kamus bahasa Indonesia Inggris. Jadi kalau kamus boleh ya. Nah, meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal tentu tidak boleh karena ini konsepnya adalah jujur, terbuka ya. Nah, bagaimana OSN tingkat nasional? Pelaksanaan OSN tingkat nasional diselenggarakan secara luring ya. Peserta mengikuti pedoman pelaksanaan OSN SD tahun 2023. Untuk bidang kompetisi MTK di hari pertama itu tes teorinya isian singkat 25 soal, waktunya 60 menit. Istirahat 30 menit. Lalu tes teori kedua, urean 13 soal dengan waktu 90 menit ya. Urean ya. Kompetisi hari kedua, tes eksplorasi terdiri dari 6 soal dengan waktu 2 jam ya. Sementara pada bidang kompetisi IPA itu adalah tes teori pertama. Pilihan ganda 60 soal waktu 60 menit, istirahat 30 menit. Tes teori kedua, urean 10 soal, waktunya 90 menit ya. Sementara kompetisi hari kedua, tes eksperimen nih, ada eksperimen yang seru nih ya, adik-adik ya, itu 120 menit ya. Nah, perlu Ibu garis bawahi untuk IPA ini memang kelihatannya cukup berat, tapi harus semangat ya adik-adik karena apa? Mulai dari tingkat kota itu waktunya 60 menit dan pilihan gandanya jumlahnya juga 60 soal, artinya satu soal 1 menit, itu waktu yang sangat singkat. Jadi mestinya adik-adik harus sangat menguasai materinya ya, dan juga jam terbang terutama dalam hitung-menghitungnya ya. Baik, peserta tidak diperkenankan ya tadi ya menggunakan buku teks, kalkulator dan lain-lain. Nah, jadwal pelaksanaan OSN SD tahun 2023 ya, ini sosialisasi sudah, pendaftaran sudah berakhir barusan 18 April. Kemudian uji coba aplikasi dan simulasi kompetisi itu nanti April sampai Mei dan pelaksanaan OSNK-nya 8 sampai 9 Mei 2023. Wow, udah deket banget ya. Nah, baik. Sekarang pengumumannya adalah nanti peserta yang lolos ke provinsi itu adalah minggu keempat Mei, akhir Mei ya. Sedangkan pelaksanaan provinsinya 19 sampai 20 Juni. Kemudian pengumuman peserta yang lolos ke nasional itu minggu kedua Juli. Pelaksanaan yang ke nasionalnya itu ada di akhir Agustus, 27 Agustus sampai 2 September ya. Nah, baik seperti itu. Bagaimana dengan proses penilaian? Ya, nah ini kalau di tingkat kota ya di bidang MTK jawaban benar tambah 4, jawaban salah minus 1. Jadi di sini adik-adik perlu cermat ya, kalau tidak menjawab 0 daripada ragu-ragu mungkin seperti itu, maka lebih baik tidak dijawab. Nah, ini perlu dikoordinasikan, dikonsultasikan lebih dulu dengan guru pembimbing atau pendamping masing-masing di sekolahnya adik-adik ya. Skema pengolahan nilai akhir peserta MTK ya, data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikali bobot soal ya. Misalnya yang benar 10, yang benar kan 4 ya, jadi 10 kali 4, 40. Dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus ya. Nah, seperti itu ditambah yang salah berapa dikali min 1 seperti itu. Nah, lalu bobot soal pilihan jamak ditetapkan sebagai berikut ya, tabel 2. Bobot soal pilihan jamak kompetisi MTK OSNK. Kalau ini dibikin kategori nih. Kalau soal mudah jumlahnya 8 soal bobot 1. Kalau bisa menjawab soal sulit itu jumlahnya 8. Bobotnya 1,5. Nah, ini ya. Seperti itu. Sementara yang terbanyak ada di sini, soal sedang-sedang saja ya. Nah, nilai akhir sama dengan 4 dikali jawaban benar, dikali bobot ditambah jumlah jawaban salah, dikali minus 1. Nilai akhir akan jadikan dasar pemeringkatan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke OSNP ya.
Nilai maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150. Nah, sekarang IPA nih. Nah, gimana nih ya? IPA juga seperti itu ternyata ya. Jika jawaban benar dia poinnya +4, jawaban salah -1. Dan tidak menjawab poinnya 0. Wah, ini perlu hati-hati. Daripada ragu dan kita nanti di minus-minus, lebih baik tidak menjawab karena poinnya 0 ya, tetapi, jangan sampai banyak tidak menjawab karena tidak dapat poin ya, seperti itu ya. Kembali lagi ke persiapan adik-adik ya. Nilai dari hasil pengerjaan OSNK, nilai mentah akan diolah menggunakan metode pembobotan per butir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta ya. Nah, skema pengolahannya, data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah, lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Nilai yang didapatkan adalah nilai mentah. Nilai mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua, yaitu berbasis bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor dengan matriks tingkat kesulitan soal sebagai berikut. Di sini rata ya, 60 soal itu semuanya sepertiganya adalah sama-sama 20 mudah, 20 sedang, jadi 20 sulit ya. Nah, soal yang sulit ini punya bobot paling tinggi. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan tahap ketiga, yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak dengan matriks sebagai berikut. Jadi kalau mengerjakan 0 detik, waktu pengerjaannya 0 detik kurang dari waktu pengerjaannya itu antara 0 sampai 15 detik, berarti ini kan cepat ya, maka dapat bobot 1,75 ya. Nah, karena ini kan online ya, daring ya. Jadi di situ akan ada time lapse-nya, kelihatan ya. Berapa detik sih mengerjakan soal untuk satu butir soal ya. Waktu pengerjaan 0 sampai 15 detik. Berarti kalau cepat banget dia dapat bobot tinggi. Tapi kalau waktu pengerjaannya 15 sampai 30 dia 1,5. Kalau pengerjaannya lebih dari 30 sampai 45 detik ya, ini 1,25. Sementara kalau waktu pengerjaannya udah limit-limit mau deket di 1 menit, nah lebih dari 45 detik 45 detik ke 60 detik. Wah, ini cuma dapat bobot 1 ya. Setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan OSNP ya? Nah, ini untuk MTK. Jika jawaban benar, poinnya 2, jawaban salah, poin 0. Di sini tidak ada lagi sistem minus ya. Jadi, kalau tidak ada sistem minus itu lebih tenang ya. Seperti itu ya. Tapi tetap ada pembobotan ya, pembobotan soal mudah, sedang, sulit ya, seperti itu. Nanti silahkan dibaca. Untuk kompetisi IPA juga, untuk provinsi itu adalah jika jawaban benar poin +1, jawaban salah atau tidak menjawab poinnya 0 ya. Nah, baik. Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA, nah seperti ini, tetap ada pembobotan kategori tingkat kesulitan soalnya ya. Nah, kalau IPA bedanya adalah ada bobot tingkat kecepatan mengerjakan ya. Ini bisa dibaca di sini. Nah, bagaimana tingkat nasional untuk isian sikat bidang MTK? Jawaban benar nilai 1, jawaban salah 0. Tidak ada sistem minus ya. Urean nilai maksimal 3 untuk setiap soal. Eksplorasi nilai maksimal 6 untuk tiap soal. Tidak ada sistem minus ya. Untuk IPA ya. Tes teori 1, jawaban benar 4, jawaban salah -1. Ini ada ya. Masih ada berlaku sistem minus ya. Tes teori 2 ya, berupa uraian sebanyak 10 soal. Setiap soal memiliki bobot 10 ya. Untuk eksperimen ya. Ini tentang konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini ya. Nilai total peserta diperhitungkan dengan persentase. Nilai teorinya 25%, teori 1, teori 2 35% dan nilai eksperimennya gede nih ya 40%. Jadi adik-adik perlu
bagus juga nih di tes eksperimennya ya. Juara dan penghargaan ya. Nah, nanti akan mendapatkan medali emas itu ada 5 orang, 10 orang perak, dan 15 orang adalah perunggu ya. 5, 10, 15 ini sistemnya masih sama dari masa-masa OSN sebelum Covid ya. Nah, nanti, peserta peringkat 31 sampai 60 itu adalah honorable mention pada setiap bidang ya. Jadi kadang-kadang berpikir, "Wah, HM atau honorable mention ini, bagaimana? Kok cuma dapat harapan?" Wah, nggak seperti itu ya adik-adik. Dapat predikat honorable mention ini juga sudah merupakan hard effort ya, usaha kerja keras yang benar-benar luar biasa ya, karena untuk mencapai tahap ke tingkat nasional ini tentu tidak mudah ya. Artinya adik-adik harus belajar keras, berjuang keras, punya tekad yang kuat ya untuk meraih juara. Jadi walaupun dapat predikat harapan ya, seandainya nanti itu juga sudah bagus sekali. Apalagi kalau kita mendapatkan yang dalam kategori 30 medali ya. Semangat ya, semangat adik-adik. Kalau semangat, berdoa dan berupaya belajar mempersiapkan diri pasti bisa ya. Amin ya. Nah, baik seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih kategori the best teori, dapat piagamnya ya, peserta terbaik best overall bidang matematika ya, best eksplorasi ya, best teori, best eksplorasi, best overall ya. Kemudian oh ya, ini masing-masing untuk best itu ada 3 best untuk matematika dan 3 best untuk IPA ya. Nah, seperti itu dan tentunya nanti adik-adik akan mendapatkan e-sertifikat yang ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu adik-adik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi berikutnya ya. Maksudnya pendidikan dari SD tentu ke SMP ya. Nah, memilih SMP favorit misalnya seperti itu, dan juga ada uang pembinaan dan uang pembinaan ya. Nah, ini untuk meningkatkan potensi adik-adik dalam mengembangkan diri ya, belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Demikian seperti itu ya adik-adik, Bapak Ibu guru hebat dan mama-mama, orang tua sekalian, mestinya tahu ya, harus perlu mengetahui informasi ini supaya bisa mengarahkan putra-putrinya di dalam mempersiapkan OSN, SD, termasuk tadi ya cara penilaiannya ya, pembobotannya supaya lebih berhati-hati di dalam mengerjakan soal nanti ya. Demikian juga di channel video ini ada silabus OSN SD tahun 2023 bidang IPA ya, yang Bu Eli share itu bidang IPA itu ada. Silahkan dikulik ya di channel ini ya, dan bisa mengikuti silabus tersebut supaya belajarnya punya kerangka dan ada arahan yang lebih jelas ya. Terima kasih ya adik-adik, Bapak Ibu guru hebat dan para orang tua sekalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mengikuti OSN SD seleksi tingkat kota tanggal 8 sampai 9 Mei 2023. Salam sukses, Tuhan memberkati. Amin.